Hai, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 semester gasal atau semester ganjil ya, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri ya. Kita langsung saja, ada beberapa rumus. Rumus pertama, limit x mendekati 0 dari sinus mx per nx. Ini sama dengan m per n. Jadi diambil koefisiennya saja ya. Demikian juga jika dibalik, sinus mx-nya di bawah ya, nx-nya di atas. Jadi hasilnya juga sama, diambil koefisiennya yaitu n per m. Begitu ya. Jadi rumusnya ini mudah diingat. Demikian juga yang tangan, sama ya. Tangannya di bawah maupun di atas sama, diambil yang koefisiennya saja. Jadi limit x mendekati 0 dari nx per tangan mx sama dengan n per m. Ambil koefisiennya. Oke? Untuk rumus kelima adalah sin per sin. Ini juga sama, diambil koefisiennya m per n. Tangan dengan tangan sama. Kemudian gabungan sin dengan tangan atau tangan dengan sin sama ya, diambil koefisiennya saja. Jadi rumusnya saya kira mudah diingat ini. Ya, tidak susah. Ada tambahan satu lagi, limit x mendekati 0 dari cos x. Itu sama dengan 1. Karena kalau x-nya diganti 0, maka cosinus 0 itu sama dengan 1 ya. Kemudian di bawah ini ada beberapa rumus yang sering dipakai untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya. Ada sinus kuadrat x plus cosinus kuadrat x sama dengan 1. Ini rumus identitas. Kemudian ada cosinus x sama dengan sinus pi per 2 min x. Ya, artinya begini. Kalau misalnya x-nya saya ganti 60. Cos 60 sama dengan sinus 90 min 60. 90 min 60 30. Jadi cos 60 sama dengan sin 30 ya. Ini juga sering dipakai rumus ini ya. Kemudian ada rumus penjumlahan. Di sini ada rumus cos x min cos A min cos B. Ini sama dengan minus 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Jadi prinsipnya rumus ini dari rumus penjumlahan menjadi rumus perkalian ya. Demikian juga yang sin A min sin B sama, dari rumus penjumlahan dalam hal ini pengurangan menjadi perkalian. Prinsip rumus ini seperti itu ya. Kemudian ada cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kalau di sini 1x, maka di sini setengah x. Kalau di sini 2x, maka di sini 1x. Misalnya cosinus 4x, maka di sini jadi 2x. 1 min 2 sinus kuadrat 2x. Jadi intinya yang di sini setengahnya dari yang di sini. Ya. Jadi kalau nanti ada soal cosinus 2x, bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai yang rumus yang ini. Oke? Tergantung soalnya. Kemudian yang terakhir di sini ada sinus 2x sama dengan 2 sin x kali cosinus x. Gitu ya. Ini rumus-rumus yang sering dipakai. Oke, kita langsung ke soalnya ya.
Nomor 1, limit X mendekati 0 dari X per sinus 3X. Sama dengan? Ya, sama dengan 1 per 3. Ya, diambil koefisiennya ya, karena di sini ada 1 di sini nih. Dia diambil 1 per 3. Oke ya. Kemudian nomor 2, limit T mendekati 0 dari 3T kuadrat kali tangen T dibagi sinus pangkat 3 dari 2T. Oke. Jadi sama dengan 3T kuadrat. T kuadratnya kita pecah menjadi 3. Di sini T, di sini T. Gitu ya. 3T kali T gitu ya. Kemudian dikalikan tangan T. Sin pangkat 3-nya juga kita pecah. Jadi di sini menjadi sinus 2T. Di sini juga masih sinus 2T. Di sini juga masih sinus 2T. Jadi ya, saya ulangi ya. 3T kuadrat, 3 kali T kali T. Kemudian ada tangan T. Kemudian sin pangkat 3-nya dipecah. Sinus 2T kali sinus 2T kali sinus 2T. Ya. Sehingga hasilnya 3 per 2. Ini 3, ini 2. Jadi 3 per 2 kali, di sini ada 1 per 2. Kemudian yang sebelah sana juga sama, ada 1 per 2 ya. 1 per 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 8 ya. Oke. Ini belum susah ya, masih sederhana ya. Kemudian nomor 3. Limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi tangen 5X. Gitu ya. Hasilnya 2 per 5 ya, diambil koefisiennya 2 per 5. Oke. Saya kira masih mudah ya. Oke. Saya kira nggak ada yang susah ya. Sepertiga. Kemudian ini 3 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Jadi 3 per 8. Ini ambil koefisiennya 2 per 5. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Limit T mendekati 0 dari 2 kosekan dari 5T dibagi 3 kotangen 3T. Oke ya. 2 kosekan 5T dibagi 3 kotangen 3T. Hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 kosekan. Kosekan itu sama dengan 1 per sinus ya. Kalau sekan 1/kosinus. Kalau kosekan ini
1 per sinus ya. Jadi kita ganti 2 kali 1 per sinus 5T dibagi 3 kali 1 per tangen dari 3T ya. Jadi kosekan itu sepersinus, kotangen sepertangen ya. Hasilnya sama dengan limit X mendekati, oh sorry ini T ya, bukan X ya. T mendekati 0, ini T mendekati 0 dari 2 per sinus 5T dikalikan, karena ini dibagi jadi kali maka dibalik ya, menjadi tangen 3T per 3 gini ya. Saya kira jelas kan? Jadi ini 2 per sinus 5T dibagi ini sama aja dengan dikalikan tapi dibalik ya. Jadi tangan 3T nya di atas per 3. Oke ya, sama dengan 2 dan 3 nya jadikan 1. Jadi ini masih limit T mendekati 0 dari 2 per 3. Di sini ada tangen 3T per sinus 5T. Jadi yang 2 sama 3 nya dijadikan 1, 2 per 3 ya. Kemudian tangan 3T per sin 5T, sehingga hasilnya sama dengan 2 per 3 kali 3 per 5 ya. Diambil koefisiennya, ini diambil koefisiennya, jadi hasilnya sama dengan 2 per 5 ini. Oke, ini yang nomor 4 lumayan, agak lumayan variasi ya. Saya kira tidak susah. Kita lanjutkan nomor 5 ya. Ya, ini nomor 5, limit X mendekati 4 dari X kuadrat plus 6X plus 8 kali sin X min 4 dibagi X kuadrat min 16 ya. Ini tentunya harus difaktorkan, yang ini juga difaktorkan ya. Jadi hasilnya sama dengan limit X mendekati 0, ini difaktorkan menjadi kali sin X min 4 tetap dibagi yang ini juga difaktorkan ya. Di sini ada XX, berapa kali berapa, 8 tapi jumlahnya 6, yaitu 4 dengan 2 ya, 4 dengan 2, jadi plus semua ya. Ya, kemudian yang bawah XX 44 dan di sini plus minus gitu ya. Oke, saya kira tidak susah memfaktorkan.
Ada yang bisa dicoret di sini? X plus 4-nya kita coret. Sehingga hasilnya tinggal itu ya. X plus 2 sama dengan limit X mendekati 0 dari X plus 2 kali sinus X min 4 per X min 4. Nah begini. Ini sendiri sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan, masukkan X-nya 0, 0 tambah 2. Oh sorry, ini X-nya mendekati 4 ya, sesuai soalnya. Ini X-nya mendekati 4 ya. Sehingga tinggal diganti, X-nya ganti 4. Hasilnya 4 plus 2 kali 1 ya, kali 1. Jadi ketemunya sama dengan 6. Oke ya, saya kira sudah betul. Ya, saya kira ini juga masih belum susah. Mudah-mudahan tidak ada yang susah ya. Nomor 6. Limit X mendekati 0 dari 8X plus sinus 7X dibagi 5X min tangen 2X. Nah ini sekarang kita perhatikan nih ya. Ada penjumlahan seperti ini, dimana di sini ada unsur X, ada unsur X, ada unsur X, ada unsur X. Maka penyelesaiannya adalah dikalikan 1 per X ya. Jadi dikalikan 1 per X dibagi 1 per X. Oke ya. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 dari 8X dikalikan 1/X, tinggal 8. Ditambah sinus 7X dikalikan 1/X plus sin 7X per X dibagi 5X dikalikan 1/X, tinggal 5, minus tangan 2X kalikan 1/X, jadi tangan 2X per X. Begini ya. Oke, saya kira jelas ya. Kita cek lagi, barangkali ada yang salah. 8X dikalikan 1/X, tinggal 8. Sinus 7X kalikan 1/X, sin 7X per X. 5X dikalikan 1/X, 5. Minus tangan 2X kalikan 1/X, tangan 2X per X. Sehingga hasilnya sama dengan 8 plus, ini nilainya berapa? Yang sin 7X per X ini sama dengan 7. Yang ini sama dengan 2. Gitu ya. Maka hasilnya 8 plus 7 dibagi 5 min 2. Oke. 15 per 3 sama dengan 5. Ya. Sudah mulai agak susah, tapi masih belum susah ya.
Jadi cara penyelesaiannya bisa begini, dikalikan 1/X per 1/X. Jadi 1/X dibagi 1/X kan sama dengan 1, jadi nggak mempengaruhi ini ya. Oke, saya kira kita lanjutkan nomor 7 ya. Ya. Limit X mendekati pi per 2 dari kosinus X per X min pi per 2. Ingat pi per 2 ini berarti 90 derajat ya, karena pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini 90 derajat ya. Nah, dari soal seperti ini maka kita bisa menggunakan rumus kedua. Ya, rumus 2 ini. Jadi ini kita akan menggunakan rumus kedua. Seperti ini ya, rumus kedua ya. Jadi kosinus X-nya nanti kita ganti dengan ini. Oke? Ya. Jadi ini sama dengan kosinus X diganti menjadi sinus dari pi per 2 min X. Ini ya. Seperti rumus kedua ini. Dibagi X min pi per 2. Oke, ini masih ada kata limitnya ya. Limit X mendekati ini. Oke. Ini harus sama. Ini dan ini harus sama. Oleh karena itu yang ini mesti dibalik. Yang bawah ini mesti dibalik ya. Jadi hasilnya sama dengan sinus dari pi per 2 min X dibagi min dalam kurung pi per 2 min X. Nah begini. Oke. Sehingga ketemunya udah jelas. Karena ini sama, ini adalah sama dengan min 1 ya. Temunya min 1. Jadi hasilnya sama dengan min 1. Oke, saya kira tidak susah ya. Oke. Kemudian nomor 8. Limit X mendekati 1 dari 2 sinus px min pi dibagi 3 kali X min 1 ya.
Ini ada unsur P, ada unsur P. Ini P-nya bisa dikeluarkan. Ya. Kita lihat ya. Oke, mari. Sini menjadi 2. Sinus dari P, keluarkan P-nya, kurung X min 1 bagi 3 kali X min 1. Saya ketahuan ya, hasilnya sama dengan ini sendiri sama dengan Pi. Otomatis ketemunya adalah 2/3 kali Pi ya. Jadi 2/3 Pi. Ini ya hasilnya. Oke. Kita coba dari awal, barangkali ada yang keliru. Limit X mendekati 1 dari ini 2 sin Px min P dibagi 3 kali X min 1 ya. Di sini ada unsur P, ada unsur P, P-nya keluar. Jadi 2 sinus P dalam kurung X min 1 ya, P-nya dikeluarkan ya. Yang bawah tetap sama. Sehingga ketemunya adalah 2/3 Pi ya. Ini 2/3 tetap. Ini hasilnya Pi. Jadi nggak boleh langsung dimasukkan, karena kalau X-nya 1 dimasukkan sini, jadi Pi min Pi 0. Sin 0 itu 0. Ini juga satunya dimasukkan, 1 min 1 0. Jadi 0/0 itu tidak boleh ya. Jadi harus dicari solusinya. Oke. Ya, kita lanjutkan ke nomor 9. Saya kira tidak susah. Oke. Limit X mendekati A dari sinus X min sinus A dibagi X min A. Oke. Kalau X-nya kita langsung masukkan A, jadi sin A min sin A 0 ya. X-nya diganti A min A 0, 0/0, nggak boleh ya. Jadi harus dicari cara penyelesaiannya. Oke, mari kita cari. Ini hasilnya sama dengan, ya ini akan kita menggunakan rumus sin min sin. Ini sin A min sin B, sin X min sin A. Jadi menggunakan rumus 4 ya. Kita akan menggunakan rumus 4. Jadi hasilnya adalah 2 kosinus setengah jumlah kali sinus setengah selisih ya. Sehingga yang atas ini menjadi 2 kosinus setengah dari X plus A dikalikan sinus setengah dari X min A per X min A. Nah begini. Oke, kita cek, barangkali ada yang salah ya. Sin X min sin A,
Ini sama ya. Di sini sin A min sin B 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini nilainya berapa? Nilainya setengah ya. Ini nilainya setengah. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati A. Oh, sudah tidak pakai kata limit lagi ya. Karena sudah diganti sana, berarti tidak pakai limit. Langsung hasilnya sama dengan 2 kali kosinus setengah, X-nya diganti A. Jadi A plus A kalikan setengah. Ya. Oke ya. Jadi limitnya udah dipakai. Limit ini adalah setengah. Kemudian ini 2 cos setengah, X-nya diganti A. Jadi A plus A kali setengah. Ini. Oke, hasilnya adalah 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi tinggal ini. Tinggal kosinus setengah kali 2A. Sama dengan cos A. Ya, jadi hasilnya sama dengan cos A. Oke. Jadi ini rumus-rumus yang sering dipakai ya. Seperti ini tadi ada rumus 4 ya. Rumus 4 yang sin min sin ya. Oke. Saya kira bisa ya. Oke. Sekarang nomor 9. Nah, nomor 10. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 4x 1 min cos 4x dibagi sin kuadrat x. Nah, ini dia. Jadi yang nomor 9 bisa kita hapus.